I don't need to worry, am I out of my mind? It's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you. I'm here. Materi atau pemahaman tentang hak dan kewajiban UKM serta pentingnya. Jadi dari pertanyaan pertama, Bapak selama ini sudah tahu kalau sebagai kita wajib karena UKM itu tidak hanya punya kewajiban tapi juga punya hak. Jadi nggak tahu. Jadi kita selain wajib membayar dan melakukan pajak, Bapak juga berhak mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik seperti memperoleh informasi dan edukasi perpajakan serta memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, menurut Bapak penting juga kita ini mendapatkan informasi atau edukasi tentang tempat pajak bagi orang lain. Sebenarnya dari masyarakat karena informasi yang disampaikan selama ini masih mencuri terus seringkali berubah sistem ini yang bikin kadang-kadang masyarakat pada ya anggap memang pendidikan yang bawah mereka. Jadi informasi perpajakan ini kan penting supaya kita ini sebagai pelaku usaha lebih memahami aturan yang berlaku dan tidak mengalami kesalahan dan perpajakan ini. Selanjutnya, kalau suatu saat ada ketidaksesuaian dalam penetapan pajak, kira-kira Bapak tahu nggak apa yang harus dilakukan? Nah, jadi wajib pajak ini biasanya memiliki hak untuk melakukan atau mengajukan keberatan atau banding sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi apabila merasa ada ketidaksesuaian dalam penetapan pajak, Bapak bisa mengajukan keberatan atau banding. Selanjutnya, selain hak nih tadi disampaikan di awal, tentu ada kewajiban yang perlu dijalankan. Menurut Bapak, apa salah satu kewajiban kita sebagai pajak yang ada? Jadi beberapa kewajiban wajib pajak ini yang antara lain seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP kita di mana pembayaran. Lalu ada menghitung pajak secara luas, ada pembayar pajak tepat waktu, dan yang terakhir itu melaporkannya melalui sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, Bapak sudah sehari-hari itu sudah melakukan pencatatan omset tidak sendiri. Ada. Jadi omset ini kan merupakan total seluruh hasil penjualan sebelum dikurangi biaya operasional. Terus pencatatan omset ini sebaiknya atau dilakukan setiap hari agar kita tahu perkembangan usaha setiap harinya untuk depannya. Selanjutnya, kalau omset suatu saat nih Bapak tahu omset usaha ini mencapai sekian bulan atau sekian, biasanya apa yang Bapak lakukan atau gunakan saat mengetahui omset ini meningkat? Untuk meningkat ini bukan biasanya peningkatan omset ini terpengaruhi harga jual dan harga jual itu terpengaruhi terpotong atau terhapusnya kemudian produk ini inflasi sampai yang sering naik kadang turun, sering naik kadang turun, jadi seringnya banyak daripada kadang jadi kenaikan omset itu bukan berarti profitnya gede tidak. Mungkin dari yang kita itu kan berarti omsetnya naik. Dia pasti karena sudah memfokuskan
1.500. Besok harga modal 1.200. Kita nggak bisa naik-naik, 500 kita bisa. Jadi ada kendala yang naik. Jadi data omset ini biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan kita sebagai pajak UMKM ini dalam mengambil keputusan usaha. Misalnya kenapa Bapak terus memperluas usahanya seperti ya nambah sabar, terus juga buat misalnya kita membuat strategi baru lah istilahnya supaya yang kita berikan ke konsumen itu lebih maksimal. Terus juga pencatatan omset ini juga berhubungan dengan program kerja. Pencatatan omset generasi ini akan memudahkan kita atau Bapak sebagai pelaku UMKM ini dalam menghitung dan melaporkan pajak karena data penjualannya kan sudah tersedia dengan jelas. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah pelaku UMKM ini perlu konsumen atau usaha? Perlu sih sebenarnya. Tapi ya kalau lama-lama bukan dokumen. Jadi karena dokumen usaha ini merupakan bagian dari istilahnya administrasi perpajakan dan dapat juga digunakan sebagai bukti apabila diperlukan kedepannya atau di kemudian hari. Selanjutnya pertanyaannya sebagai penutup, bagaimana pendapat Bapak tentang perlunya memahami hak dan kewajiban perpajakan tersebut? Kurangnya sosialisasi dari perpajakan sendiri kepada UMKM. Terus kali-kali berubah sistem, contoh makanya kita di DP sekarang kontek dan begitu berubah sistem UMKM tidak bisa langsung masuk sistem. Yang kedua, contohnya lagi NPWP, juga NPWP tersendiri, sekarang NPWP pakai KTP, sedangkan KTP itu kita sudah terupload semua, tapi masih kita tidak melakukan koreksi sendiri ke kantor pajak. Ini yang kadang-kadang seperti ini UMKM mogah. Nah, lebih kan UMKM ini kan kena pajak baru kalau dia omset 500 juta per tahun ya. Itu yang baru kita hitung pajaknya. Ya apa namanya, pajak penghasilan. Banyak banget kan temannya itu juga sama dengan PPh 21 penghasilan juga. Oh, Beda kan? Kalau mereka PPh 21 Iya, karyawan. Kalau UMKM nama pajaknya tidak PPh juga, pajak penghasilan juga. ada khususnya UMKM. Jadi jadi tahun ini beda ya, setelah tahun depan itu sudah beda lagi tuh. Jadi kalau tidak membuka, apalagi sejak ini, karena kita nggak bisa sejarah itu